Anies diprediksi akan menggantikan Gibran kalau Gibran dimaksulkan. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies, tapi kan tidak ada partainya di sini. Ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Lagi viral pernyataan Mahfud MD soal pemakzulan Wapres Gibran. Mahfud MD sebut beberapa tokoh yang akan menggantikan Gibran apabila dimakzulkan. Salah satu tokoh yang disebut Mahfud MD yang akan menggantikan Gibran apabila dimakzulkan yaitu Anies Baswedan. Pernyataan Mahfud MD ini bikin anak abah kegirangan. Junjungan mereka bakal menggantikan Wapres Gibran. Ini memang kemauan si anak abah. Lucu ya anak abah ini. Sebelumnya mereka koar-koar kalau Pak Prabowo Subianto menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Nah sekarang setelah mendengar pernyataan dari Mahfud MD, mereka pun kegirangan kalau junjungan mereka Anies Baswedan akan menggantikan Wapres Gibran. Ini hal yang tidak mungkin ya. Karena apa? Karena Pak Prabowo Subianto tidak akan pernah menggantikan Wapres Gibran dengan siapapun, apalagi Anies Baswedan ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja nih kita dengar pernyataan Pak Prabowo Subianto soal Anies Baswedan ini. Ini sangat mengejutkan. Kawan, ini betul-betul mengejutkan kita. Kenapa mengejutkannya? Anies diprediksi akan menggantikan Gibran kalau Gibran dimaksulkan. Mahfud MD sendiri yang memberikan kode kerasnya. Kode keras kawan-kawan. Loh, dari mana saya mendapatkan informasi ini? Dari mana buktinya? Datanya apa? Pasti kawan-kawan ketawa, senyum. Atau barangkali gembira seperti saya. Sekarang kan isu memaksulkan Gibran itu kan sangat menggelora. Dan itu kata Mahfud MD tidak mudah, tapi bisa. Sedangkan Presiden Gus Dur aja bisa dilengserkan. Presiden Soeharto aja bisa dilengserkan. Itu menurut Mahfud MD. Dan itu memang faktanya. Datanya begitu. Dan jika Gibran dimaksulkan, penggantinya yang paling di atas, yang paling potensial, di samping tokoh-tokoh lain yang disebutkan Mahfud MD, itu adalah Anies Baswedan. Sudah ada narasi politik, elit-elit politik tentang siapa yang akan menggantikan Gibran. Dan perhatikan juga, sebenarnya nama Anies tidak perlu disebutkan oleh Mahfud MD kalau tidak ada apa-apanya. Ada nama AHY yang di dalam Koalisi Indonesia Maju. Kemudian Puan Maharani, jelas-jelas ini PDIP. Enggak dalam pemerintahan sekarang. Itu adalah orangnya Mahfud MD. Mahfud ini adalah kader PDIP. Makanya disebutkannya Puan Maharani. Kemudian kenapa harus disebutkan Anies Baswedan? Anies Baswedan. Tapi dibumbui dengan tidak ada partai politik. Tunggu dulu, di sini kuncinya sebenarnya. Anies tak punya partai politik, kan begitu katanya. Kita kutip lagi, supaya jelas nanti penalaran kita kutipkan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD di podcastnya. Kenapa dia perlu menyebutkan nama Anies Baswedan dengan tanda kutip dalam kurung, tidak punya partai politik. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track recordnya juga oke meskipun pengalaman politiknya enggak dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah bisa jadi dengan masuk ke situ. Keseimbangan iya, politik agar ada ya? keseimbangan politik. Kalau ya. itu dari luar gitu ya. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies, tapi kan tidak ada partainya di sini. Sekurang-kurangnya belum ada lah. Kenapa? Itu yang saya maksudkan. Kalau kita dari anak abah bisa mencermati hal itu. Kita mencermati aja dari elit-elit itu. Udah bergaung itu. Bergaung ini kandidat-kandidat yang akan maju menggantikan Gibran. Kalau seandainya Gibran ini memang dimaksulkan, apa yang akan dipilih Prabowo nantinya? Kalau untuk menstabilkan keadaan politik yang dirusak oleh geng Solo, udah pasti Anies Baswedan. Rupanya Mahfud MD mengungkap hal ini. Kita analisa dari balik layar. Terima kasih. Mimpi anak abah semakin liar. Kalau sebelumnya mereka mengatakan kalau Anies Baswedan akan menggantikan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan dengan Anies Baswedan. Nah sekarang setelah mendengar pernyataan Mahfud MD,
Mereka juga mengatakan Anies Baswedan akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka apabila dimakzulkan. Mereka percaya dengan omongan Mahfud MD. Mahfud MD, Ternaba, samalah satu kolam ya. Ini kita dengar ini pernyataan Pak Prabowo Subianto terkait Anies Baswedan. Apa iya Pak Prabowo Subianto menginginkan Anies Baswedan untuk menggantikan Gibran? Ini dengar ini. Kita berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya? Saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Ya, tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan siapapun yang bertemu saya. Siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen, dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Jejak digital tidak akan pernah hilang. Nah, setelah kalian mendengarkan pernyataan Pak Prabowo Subianto tadi, masih percaya kalian kalau Pak Prabowo akan menggantikan Wakil Presiden dengan Anies Baswedan? Mimpi ya, mimpi. Apa? Anies akan gantikan Gibran jadi wapres. Gibran terancam dimakzulkan. Mahfud MD belak-belakan 4 nama pengganti wapres. Ada AHY, ada Puan, ada Ganjar, dan ada Anies Baswedan. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak ada nama Mahfud MD alias nama Bapak sendiri? Kenapa harus menyebut nama orang lain? Bukannya Bapak juga salah satu orang yang ngebet bener pengen jadi wakil presiden. Dari mulai pencalonan Jokowi dulu sampai kemarin bersanding dengan Ganjar Pranowo. Jabatan wakil presiden kan yang Bapak mau? Kenapa nama Bapak tidak dimasukkan juga ke daftar nama-nama yang Bapak sebutkan? Ini kan sifatnya masih berandai-andai. Andaikan Gibran berhasil dimakzulkan. Jadi siapapun bebas dong untuk menggantikan. Bukan hanya ke-4 nama yang Bapak sebutkan. Bukannya kalau misalkan hanya 4 nama saja, masyarakat kan jadi curiga. Apakah ada udang di balik bakwan? Pada ngebet amat pengen ngejatuhin Gibran. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu, insya Allah bismillah. Mimpi, tangi, bangun. Turunmu kemiringan. Anies Baswedan kabarnya akan diarahkan menggantikan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan desas-desus, bukan saya yang bilang, tapi yang bilang adalah Bunda Mary. Simak penjelasannya. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu, insya Allah bismillah. Wow, sungguh statement yang sangat percaya diri sekali. Membawa-bawa nama Allah yang katanya ada arahan Abah Anies akan menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasannya apa? Ya, alasannya apa? Alasan yang mendasar. Gibran Rakabuming Raka itu sah dilantik sebagai Wakil Presiden bersama Pak Prabowo Subianto sebagai presidennya. Kalau secara teknis menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7, ya, impeachment bisa dilakukan apabila
wakil presiden itu meninggoy, ya, habis itu melakukan pelanggaran, korupsi dan mengkhianati bangsa. Sekarang tunjukkan satu saja pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka sehingga kalian ini harus mengajukan nama Anies Baswedan sebagai penggantinya. Jika kalian memaksakan Anies menggantikan Gibran Rakabuming Raka secara terang-terangan, justru kalian harus terlebih dahulu membuktikan secara hukum dan alasan kalian bisa ada kekuatan hukumnya itu diusut apa kira-kira pelanggaran Gibran Rakabuming Raka secara hukumnya. Jika ini anak orang tidak melakukan pelanggaran apapun, justru kalian yang secara terang-terangan, secara terorganisir, secara terstruktur melakukan makar. Orang yang melakukan makar juga bisa dipidanakan dan terkena pasal. Be smart. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Pak Prabowo Subianto tidak akan pernah mengganti Wapres Gibran dengan siapapun, apalagi dengan Anies Baswedan. Jejak digital tidak pernah berbohong. Setelah apa yang telah dilakukan Anies Baswedan kepada Pak Prabowo Subianto, itu sangat-sangat menyakitkan. Masih percaya kalian dengan omongannya anak Abah kalau Pak Prabowo Subianto akan mengganti Wapres Gibran dengan Anies Baswedan? Sebelum saya ini jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.